Jadi yang namanya bisnis itu cuma ada dua, marketing and innovation. Dua itu nggak ada di tangan kanan, tangan kiri, itu udah salah. SMI atau UMKM itu sibuk banget luar biasa, kayaknya CEO kan, Chief Everything Officer gitu. Belum lagi kalau belum dapet tim yang bagus, itu bisa kena penyakit namanya tadi kita ngomongnya apa? Hard eating. Gimana caranya kita bisa mikirin inovasi itu? Kita mau practical tips dari Pak Indrawan. Oke, makasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak. Coach, punya kesempatan bisa satu panggung sama orang-orang hebat di sini ya. Siap. Oke, langsung aja jawab pertanyaannya Coach tadi. Gimana caranya memastikan teman-teman di SMI yang sibuk banget doing everything masih punya waktu untuk innovation? Karena kalau kita bicara founders kan, majority dari sini kan teman-teman founders kan. Justru malah kerjaannya teman-teman itu kan cuma ada dua kan. Kalau katanya Peter Drucker. Jadi yang namanya bisnis itu secara esensial tuh cuma ada dua, marketing and innovation. Right. Nah, jadi kalau misalnya kita ini adalah founder yang lagi bangun perusahaan, dua itu nggak ada di tangan kanan, tangan kiri, itu udah salah. Nah, SDM kalau strategik masih lah dipegang sama leadernya, top manajemennya atau foundernya. Tapi kalau SDM yang udah operational ya kasih aja lah kepada yang ada di bawah. Nah, ini sebenarnya justru jadikan tadi itu ya, sebenarnya bukan pertanyaan yang salah ya, tapi kalau itu banyak kejadian sehingga akhirnya ditanyain, nah itu udah jelas-jelas ada sesuatu yang nggak pas. Karena inovasi harusnya justru melekat sentral di benaknya seorang pengusaha atau founders di sini. Nah jadi kalau misalnya ditanya kemudian, jadi kudu gimana dong supaya nanti para founders atau para pengusaha di SMI ini benar-benar bisa bukan hanya punya dorongan, tapi beneran menghasilkan inovasi. Berarti kita sebagai founders itu nomor satu malah justru peran utama kita adalah cari opportunity. Ya. Nah cari opportunity gimana? Ya banyak jalan-jalan. Opportunity itu nggak datang sendiri ke kantor di ruangan kita yang sempit, kita lagi di depan komputer. Enggak. Bahkan gua aja konsultan nih, yang kerjanya banyak risetnya, nyiapin materi untuk presentasi dan sebagainya. Kan depan gua laptop dong, iya kan? Ya kan? Gua aja harus jalan-jalan. Nah gimana kalau misalnya bisnis teman-teman retail, gue B2B. Retail ketemu sama orang, terus gak pernah keluar ketemu sama customersnya, ya ngaco. Gak pernah keluar ketemu sama partners, calon vendors dan sebagainya. Terus gimana bisnis lo bisa berkembang gitu. Gak pernah juga datang ke konferensi untuk misalnya lagi konferensi food conference atau fashion conference, tergantung dari bisnisnya teman-teman ya. Terus gak pernah ngeliat tuh ngintip tuh tetangga ngapain, perusahaan lain ngapain. Nah udah ngaco, udah pasti kan gitu. Nah maka itu nomor satu, keluar untuk cari opportunity. Ujungnya apa? Dapat inspirasi. Saya tambahin yang situ. Makanya ingat dari pagi kita bilang apa? Bisnis harus bisa jalan sendiri. Pemilik bisnis bisa ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan cuma liburan. Liburan pun kalau ke negara lain atau ke tempat lain bisa menjadi inspirasi buat kita, betul ya? Jadi setelah dapat inspirasi nih jalan-jalan, terus kan harus ada yang jalanin. Nah sebenarnya yang paling bagus itu jalanin orang lain. Karena we are not always the best person untuk menindaklanjuti ide kita sendiri. Nah maka pekerjaan kita nomor dua adalah pilih orang atau cari orang untuk bantu kita mengeksekusinya. Kenapa? Ada keuntungan teman-teman. Kalau kita yang punya ide, kita jalanin sendiri, kita tuh suka jatuh cinta pada ide kita sendiri. Akhirnya kita kejebak. Jadi pick the right person atau choose the right person itu. Nah yang ketiga adalah, I think this is the most important kalau teman-teman konteksnya inovasi nih. Ask the right question. Ask the right question. Ini kerjaannya Coach Yohanes nih ya. Asking question as a coach. Maka kita ajukan pertanyaan, oke, gue pengen nangkap opportunity yang di sini. Untuk market kayak gini, kira-kira produknya kayak gini nih. Gue kagak tahu persisnya kayak gimana. Makanya lu ada di sini. Maka pertanyaan gue ke lu pertama adalah, gimana caranya kita bisa punya produk yang menyasar satu segmen sempit itu, yang itu berbeda dengan yang lain. Wah, lu pikirin dulu deh, besok balik lagi ke gua. Report ke gua. Pertanyaan kedua, gimana caranya kita bisa bikin produk itu dengan biaya semurah mungkin, dengan scalability yang tinggi, sehingga kita bisa masuk ke market bulan depan. Udah, tugas kita cuma gitu doang. Jalan-jalan cari opportunity, choose or pick the right person, bisa ngambil lagi dari luar atau cari dari dalam. Dan yang ketiga apa? Ajukan pertanyaan. Dan otomatis semua yang aku ceritakan tadi, itu adalah proses inovasi. Jadi inovasi itu nggak harus canggih-canggih amat bro, nggak harus buat app, nggak harus di laboratorium, enggak. Justru inovasi itu mulainya dari jalan-jalan. Siap.